Pasangan suami istri lanjut usia warga Kampung Sindang Asih, Desa Dawagung, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya berjuang hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Emit dan Dedah kini terpaksa menghuni rumah yang sudah tidak layak huni. Penyakit yang diderita membuat aktivitas keduanya menjadi terhambat. Simak kisah selengkapnya dalam Merajut Asa. Pasangan suami istri berusia lanjut bernama Emit dan Dedah kini sedang bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Warga Kampung Sindang Asih, Desa Dawagung, Kecamatan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya ini telah mengarungi biduk rumah tangga sekitar 60 tahun. Emit kini menginjak usia 95 tahun, sedangkan istrinya berusia 85 tahun. Dari hasil pernikahannya, pasangan ini dikaruniai 6 orang anak, 4 diantaranya merantau keluar kota, sedangkan 2 anaknya tinggal tak jauh dari rumahnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Emit dan Dedah terkadang meminta bantuan kedua anaknya. Emit dan Dedah tak bisa sepenuhnya menggantungkan hidup terhadap anaknya karena sama-sama mengalami kesulitan ekonomi, terlebih anaknya harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Kondisi rumah Emit dan Dedah nampak cukup memprihatinkan. Bahkan saat terjadi hujan, rumah berukuran 4 x 6 meter persegi ini kerap mengalami bocor akibat bagian atap rumah sudah lapuk dimakan usia. Usianya yang sudah tidak muda lagi membuat kondisi fisik Emit tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas berat. Saat masih muda, Emit berprofesi sebagai pedagang es balok, namun seiring bertambahnya usia, Emit tak bisa lagi berjualan lantaran tidak kuat berjalan jauh. Untuk bertahan hidup, kini ia hanya bisa menjadi buruh tani di lahan pesawahan milik orang lain. Sistemnya dengan bagi hasil. Emit akan mendapat setengah dari hasil panen karena tidak ada lagi pemasukan. Emit terpaksa menjual kembali beras hasil panen ke penampungan. Uangnya ia gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari. Nanti orang apa jualan es? Jualan es. Jualan es. Jualan es di mana, Pak? Di Raja Polah. Di Raja Polah. Jadi memasarkan es itu kepada siapa aja, Pak? Konsumen Biasa anu peryogi kan gitu. Kok nggak kampung darong pap itu. Para pedagang suka datang ya, Pak, ya, dulu? Beli es balok. Untuk sekarang, Pak, pekerjaan gimana, Pak? Tani Tani di sawah. di sawah. Itu dilakukan setiap hari, Pak? kadang-kadang. Kadang-kadang tiap hari, kadang-kadang ya semingguan sekali. Jadi itu sawahnya punya orang ya? Punya orang. Orang punya orang Punya orang lain. lain. Punya orang. Keperyogian gitu. Beli ikan asin, beli bako, beli kopi. Keperluan sehari-hari paling. Sekitar berapa itu, Pak? Paling 25.000. 25.000-an. 25 atau 30. Tapi Kondisi Emit diperparah dengan penyakit prostat yang dideritanya, sehingga tidak bisa lagi beraktivitas normal. Sekitar 6 tahun yang lalu, dirinya sempat memeriksa penyakitnya ke puskesmas dan mendapat perawatan berupa bongkar pasang selang urin melalui saluran kemih. Tetapi perawatan tersebut tak kunjung membuatnya sembuh. Dirinya pun sempat melakukan pengobatan ke rumah sakit, tetapi bukannya sembuh. Pasca dioperasi, Emit malah tidak bisa menahan air kencing sehingga terjadi penetasan urin secara terus-menerus. Selain menderita prostat, Emit juga menderita penyakit katarak sehingga tidak bisa melihat secara jelas. Hal itu semakin membuat aktivitasnya terganggu. awalnya pas belum dioperasi gimana, Pak? Terus diselang teh Tetiasa papang, ada sapapah. Tetiasa papa. Tetiasa papang. Power lamun budak teh Diselang. terasa di udara selang teh. Terasa dioperasi. Dioperasi teh Terus dioperasi ayeuna
kehampangan teh lancar. Biasa. Biasa gitu henteu nyeri teu naon ngan bocor. aya nu upami tos di sel atas papang teh aya nu ngembar bayi cipeun Netes paneuri wae. teh. Jadi Netes nepi ya. ka ayeuna ge kitu berbayi Netes. berbayi jadi teh tiasa eta. Jantan hoyong suka ibadah susah. Teh tiasa ibadah ge atuh da kumaha. Salin-salin ngecelakan teu ieu teu rayan. Berarti tiap waktu itu ya Pak ya? Heeh. Tiap waktu siang malam gitu. Teras we Siang daya malam, waktu daya naon netes. ieu. Paramun ngarenghap berbayi we. Terus menetes gitu, Nuhun. air kencing. Itu jadi hambatan buat ya beribadah ya tentunya. Iya, iya. Biasa. Keadaan Pak Mid sama Ibu Deda itu sebenarnya orang yang tidak mampu gitu, tidak Udah tua. udah tua, udah rentah gitu ya. Jadi saya sebagai anaknya nggak bisa menjamin, nggak bisa Cukupi. ngasih mencukupi gitu tentang apa Kebutuhan sehari-hari. ya kebutuhan sehari-hari yang cuma bisa gitu, cuma bisa ya Ngasih dorong doa, dikit-dikit. ngasih sedikit-sedikit gitu bisa, tapi tidak bisa mencukupi semuanya. Paling bisa membantu berupa tenaga Iya, mungkin ya. Iya bisa, kalau gitu bisa kalau tenaga gitu. Untuk kebutuhan sehari-hari, keadaan sehari-harinya Pak Amid ini katanya mempunyai penyakit ya Pak, benar nggak? Iya, punya penyakit itu apa prostat gitu. Prostat apa ya? Yang nggak bisa kencing gitu. Udah lama gitu itu. Udah Tahun lama. berapa Pak kira-kira? Hah? Tahun berapa itu? Tahun-tahun. Ada kadang 6 tahun, 7 tahun ya. Sekitar segitulah. Sekitar ya 6 sampai 7 tahun. Awalnya susah kencing. Awalnya ya susah kencing, Hmm. susah. Ya belum dioperasi itu dulu diselang ya tiap minggu diselang, tiap minggu harus selang, ganti Bongkar selang, pasang. ya bongkar pasang ke puskesmas. Ya lama-lama nggak sembuh-sembuh gitu. Harus dioperasi. Harus dioperasi. Terus? Ya bisa dioperasi gitu melewati apa puskesmas gitu, bantuan gitu. Ya habis dioperasi, yang gagalnya gitu nggak bisa apa menetes terus gitu. Nggak bisa nahan Iya. tetesan itu. Tetesan itu iya langsung netes gitu. Tiap hari terus. Berarti ya tiap hari, tiap waktu suka ada tetesan air Iya. kencingnya. Terus-terusan gitu. Sejauh ini apakah akan ada dengar-dengar bantuan lagi nggak dari pemerintah terkait itu Pak? Nggak ada. Belum ada ya? Ya belum ada, itu belum ada bantuan apa? Belum ada bantuan lagi. Terus terakhir untuk yang matanya itu katanya Katarak. Ya katarak. Hmm. Ya katarak itu matanya Pernah katarak. dioperasi. Pernah dioperasi. Ya operasi massal gitu dulu. Operasi massal. Udah Cuma sembuh. sebelah itu. Dia udah sembuh. Cuma satu lagi, yang satu lagi. Oh, Sekarang- sebelah kirinya Yang berarti ya? sebelah lagi. Iya, yang sebelah lagi. Sekarang nggak ngelihat gitu. Ya maunya karena mau operasi lagi, tapi kan keadaannya begini lah. Asep Yaya menambahkan, usia ibunya yang semakin menua membuat aktivitasnya sangat terbatas. Bahkan, kondisi kesehatannya pun semakin menurun. Deda kini tidak bisa lagi beraktivitas keluar rumah akibat sering mengalami pusing dan mengeluh sakit di bagian pinggang. Rifki Saibani, Radar TV, melaporkan.